Sobat Beriman, kisah tentang nabi ini mungkin jarang didengar oleh banyak orang. Namanya pun tidak termasuk dalam daftar 25 nabi yang umumnya dikenal dalam Islam. Namun, Allah memberikan mukjizat yang sangat istimewa kepadanya, menjadikannya dikenal sebagai nabi yang memiliki kemampuan menahan matahari terbenam. Nama nabi ini adalah Nabi Allah Yusha bin Nun. Beliau adalah murid dari Nabi Musa alaihissalam yang selalu menemaninya dalam pencarian ilmu. Beliau diutus Allah sebagai seorang nabi untuk melanjutkan dakwah Nabi Musa di kalangan Bani Israel. Kisah Nabi Yusha tersebut disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Sesungguhnya matahari tak pernah ditahan untuk seorang manusia pun, selain untuk Nabi Yusha di hari beliau melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis untuk jihad." Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dari Abu Hurairah. Lantas, bagaimana kisah Nabi Yusha menahan matahari? Berikut ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Beriman yang dirahmati Allah, semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungannya. Amin. Nabi Yusha atau Yusha dalam tradisi Yahudi Kristen lebih dikenal sebagai Yosua. Silsilahnya adalah Yusha bin Nun yang merupakan keturunan Efraim bin Yusuf, cicit keturunan Nabi Yusuf. Beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 1300 dan meninggal sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Tempat kelahirannya di Tanah Gosen, sebuah wilayah yang menjadi komunitas Israel di delta Sungai Nil, Mesir. Yusha bin Nun adalah salah satu nabi dari Bani Israel yang memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah. Beliau adalah orang yang selalu mendampingi Nabi Musa dalam hidupnya. Beliau juga yang menemani Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanannya menemui Nabi Khidir. Setelah wafatnya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Yusha, dan Nabi Musa sendiri telah mengangkatnya sebagai penerusnya dalam membimbing Bani Israel. Dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepemimpinan dan usahanya, tanah suci akhirnya dapat direbut oleh Bani Israel. Di bawah kepemimpinan Nabi Yusha, Bani Israel yang sebelumnya tersesat di Padang Tih selama 40 tahun akhirnya memasuki tanah suci di Palestina. Proses penaklukan dimulai dengan merebut kota Yeriko, yang kemudian menjadi kota pertama yang berhasil ditaklukkan sebelum akhirnya merebut Yerusalem, yang juga dikenal sebagai Baitul Maqdis. Yeriko adalah kota yang dihuni oleh penduduk yang padat, dengan bangunan yang tinggi dan pertahanan yang kuat. Dalam usaha mereka merebut kota ini, Nabi Yusha dan kaum Bani Israel yang mengikutinya memiliki niat yang teguh. Mereka mengepung kota Yeriko selama 6 bulan, periode yang cukup panjang. Dalam perang memasuki tanah Palestina itu, ada kisah yang sangat menarik sewaktu Nabi Yusha menahan matahari. Beliau berdoa kepada Allah untuk menahan matahari agar pasukannya punya waktu untuk merebut Baitul Maqdis. Sungguh matahari tidak pernah ditahan untuk seorang pun kecuali untuk Yusha ketika ia berjalan menuju Baitul Maqdis. Hadis riwayat Imam Ahmad. Peristiwa itu terjadi saat pasukan yang dipimpin oleh Nabi Yusha hampir berhasil merebut kota Yeriko setelah berbulan-bulan melakukan pengepungan yang gigih. Namun, kejadian ini terjadi menjelang malam, hampir menjelang waktu maghrib, yang menandakan bahwa waktu berperang menjadi sangat terbatas. Pasukan mereka berhadapan dengan dilema bahwa malam adalah waktu berperang yang sangat berisiko, dan besok sudah hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari khusus ibadah bagi orang Israel, dan dalam aturan mereka, hari Sabtu dianggap suci dan terlarang untuk melakukan aktivitas, termasuk berperang. Ini menjadikan situasi semakin rumit.
Melihat gelagat sebentar lagi berganti hari, Nabi Yusuf pun berkata kepada matahari, "Kamu adalah hamba yang diperintah, begitu juga aku hamba yang diperintah. Ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kami." Doa Nabi Yusuf segera Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Allah menahan matahari agar tidak terbenam dan memerintahkan bulan untuk tidak menampakkan dirinya sampai Nabi Yusuf dan para pengikutnya berhasil menaklukkan kota Yeriko. Atas izin Allah, peperangan itu pun dimenangkan oleh Nabi Yusuf. Peristiwa ditahannya matahari termasuk salah satu keistimewaan Nabi Yusuf dalam penaklukan Baitul Maqdis. Setelah berhasil menguasai Baitul Maqdis, Nabi Yusuf memberikan perintah kepada kaumnya untuk mengumpulkan harta rampasan perang yang diperoleh selama penaklukan tersebut untuk kemudian dibakar. Namun, api yang dinyalakan tidak mau membakar harta itu. Hal ini karena ada dari kaum Bani Israel yang menyembunyikan emas dari harta rampasan perang. Nabi Yusuf pun segera memerintahkan untuk mengembalikan harta yang mereka curi dan menggabungkannya dengan harta rampasan yang lain. Setelah itu, barulah api menyala dan membakar seluruh harta rampasan tersebut. Dengan kembalinya keimanan Bani Israel kepada Allah di bawah pemerintahan Nabi Yusuf, Baitul Maqdis kembali menjadi tempat yang disucikan. Nabi Yusuf melanjutkan dengan memberikan pedoman dan ajaran dari kitab Taurat kepada kaumnya, membimbing mereka menuju jalan kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dan kepemimpinan Nabi Yusuf dalam sejarah Bani Israel merupakan periode penting dalam perkembangan agama Yahudi dan kenabian. Nabi Yusuf meninggal dunia pada usia 127 tahun. Wallahu a'lam bishawab.